Batuk memang sering dianggap sebagai keluhan yang sepele, hingga membuat banyak orang milih mengobatinya sendiri dan berharap akan sembuh dengan sendirinya. Namun, bagaimana jika batuk tak kunjung reda selama berminggu-minggu? Bisa jadi itu bukan sekedar batuk biasa. Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu diwaspadai. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru-paru dan dapat menular melalui percikan udara saat menderita batuk, bersin, atau berbicara. Lalu, bagaimana cara membedakan batuk biasa dengan gejala TBC? Siapa saja yang memiliki resiko lebih tinggi? Dan kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan diri? Mari kita bahas bersama hanya di Waktu Indonesia Sehat. Selamat weekend Fit Family. Nah, di weekend kali ini kita bahas yang kayaknya ini harus diberikan pencerahan ya. Apakah batuk itu sudah pasti yang namanya penyakit TB ataukah bukan? Tapi ini kalau tadi kalian lihat tayangannya, sepertinya harus ada yang diklarifikasi sedikit. Bukan bersama dengan aku nih, Angie Ang. Bukan aku yang akan klarifikasi, tapi narasumber kita sudah hadir di studio Garuda TV bersama dengan Fit Family semuanya. Ada Profesor Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi Angie. Enaknya dokter atau profesor? Apa saja boleh. Apa aja ya? Apa aja yang nyaman. Yang mantap pokoknya. Nah, tadi udah kita lihat ini bahwa TBC. Di belakang sebelum kita mulai, Prof udah bilang bahwa TBC itu kurang tepat ya. Jadi untuk kita melanjutkan diskusi kita selama 1 jam ke depan, yang tepatnya itu apa kalau bukan TBC? Apakah tuberkulosis saja TB atau ada panggilan lain, dan ini penyakit apa sih dok? Ya, tuberkulosis itu nama lengkapnya, tapi biasanya disingkat sebagai TB. Bukan TBC, karena di tuberkulosis nggak ada kata-kata, nggak ada huruf C kan, banyak K, tapi nggak bisa dong kita bilang TBK. Iya. Jadi TB, karena di tingkat global pun orang menyebutnya karena bahasa Inggris TB. TB, Ya, only TB. Ya, but we can also say tuberculosis ya. Oke. Ya, jadi di global singkatannya TB, tapi di Indonesia kita menyebutnya TB. Oke. Atau kalau mau lengkap boleh tuberkulosis, dan ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman, bukan virus ya. Dan juga bukan karena kutukan, bukan karena turunan atau genetik, bukan juga kadang-kadang orang di luaran sana, ini saya penyakitnya dikasih orang nih. Nah itu kok bisa sampai kayak gitu mitos-mitosnya? Ya, ada yang ngomong kayak gitu? Ada. Itu terjadi karena memang edukasi mungkin masih kurang banyak ya, dan tidak menjangkau ke pelosok-pelosok, sehingga apa yang kemudian dipercaya itu menjadi itu yang dianut, padahal itu mitos. Jadi yang jelas tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman, bukan virus. Bukan virus, kuman atau bakteri. Kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, sebelum ke situ ya dok, tadi dibilang bahwa TB itu tuberkulosis yang sekarang kita bahas terkait dengan batuk berarti paru. Tapi secara garis besar TB sendiri itu kalau Angie baca di sini kok ada katanya TB tulang, TB kelenjar, bahkan selaput otak. Apakah ini bakteri atau kuman yang sama, penyakit yang sama, atau beda dengan yang paru akan kita bahas hari ini dok? Ya, ini pertanyaannya keren banget ya. Angie memang pinter ya. Terima kasih dok, lagi dong puji lagi. Gimana dok, gimana? Ya, jadi kuman TB itu ada di udara. Jadi masuk ke dalam tubuh kita melalui udara yang dihirup. Kita kan setiap saat, setiap detik kan bernafas. Karena kita butuh oksigen dari udara. Nah, kuman ini ada di udara. Terhirup, dan tentu saja karena terhirup masuk ke saluran nafas dan ke paru. Jadi memang sebagian besar 80% TB itu ada di paru, makanya kita menyebutnya TB paru. Tetapi ada 15-20% itu ada di luar paru. Jadi bisa di tulang, kita menyebutnya TB tulang, ada di otak, kita menyebutnya TB otak atau meningitis TB, atau juga ada di usus, TB usus, ada di organ-organ lainnya, ada TB ginjal juga, bahkan ada di kulit. Jadi hampir seluruh TB itu ada di organ-organ lainnya. Ya, tentu saja ada yang bertanya,
kok terhirup ada di paru tapi bisa juga ada di organ lain. Jadi selain nyangkut di paru, nah karena ukurannya sangat kecil, dia juga bisa kuman ini penetrasi ke pembuluh darah dan juga saluran limfa, maka kemudian beredar kemana-mana, ke seluruh organ. Termasuk kelenjar loh. Kelenjar getah bening sih? Ya, kelenjar getah bening ada di leher, ada di ketiak, ada di selangkangan. Jadi di semua kelenjar juga bisa. Nah, kalau batuk ini kan juga macam-macam ya dok ya. Ada yang berdahak, ada yang tidak berdahak. Apakah kalau tidak berdahak itu tidak bahaya dok? Kan gatel-gatel gitu ya kan, berasa kering gitu. Jadi itu bahayanya kayak lebih sedikit atau gimana? Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa batuk itu adalah suatu kondisi yang tidak normal. Perkara bahayanya tergantung penyakitnya. Jadi kalau alergi biasanya dengan obat alergi dia akan membaik. Orang asma juga kadang-kadang dimulai dengan batuk, diobati asmanya membaik. Jadi batuknya nggak ada. Demikian juga asam lambung. Jadi asam lambung artinya asamnya terlalu banyak dan kemudian dibawa oleh udara refleks ke atas, itu merangsang saluran nafas untuk juga batuk. Nah kita kembali ke tuberkulosis ya. Tapi kita kan tuberkulosis. Jadi tuberkulosis ini adalah peradangannya ada di jaringan paru. Dan juga ada mulai merasa lesu, letih, lemah. Dan kadang-kadang masyarakat menganggap, wah aku lesu karena mungkin kecapean, karena banyak pekerjaan, atau kurang minum nih, kurang olahraga, makanya lesu, letih, lemah. Tapi seharusnya ya lesu, letih, lemah yang lunglai yang berkepanjangan L ya. Iya kan, itu tapi ada waktunya nggak sih dok? Kayak misalkan seminggu itu tidak berhenti gitu, atau mungkin Angie juga baca ada yang keringet dingin. Nah, gitu. Jadi itu nanti saya belum masuk. Jadi lesu, letih, lemah dan tidak fit ini, stamina-nya menurun ini biasanya terjadi akan terjadi terus-menerus. Tapi kadang-kadang nggak tiap hari juga ya. Dan makanya orang tidak merasa ini sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Seriusin ya. Dan satu lagi gejala yang cukup khas adalah berkeringat di malam hari. Bahkan pada orang tertentu sampai harus ganti baju. Ini kok basah terus? Oke, keringet jagung yang gede-gede gitu, gobios gitu dok? Enggak? Atau cuman yang tahu nggak sih yang kayak aduh gerah gitu, sumuan gitu. Tapi ini yang basah gitu atau gimana? Iya, jadi bisa yang hanya merasa sumuan, gerah, tapi ada keringatnya. Bahkan kalau keringatnya ini nggak mesti harus besar-besar jagung, tapi keringatnya terjadi terus sehingga harus mengganti bajunya kadang-kadang. Tapi ada juga yang nggak apa-apa ini cuma keringetan biasa, tapi harusnya kan di malam hari tidak berkeringatnya. Dan apalagi kalau kita ber-AC kan nggak berkeringatnya. Tapi kalau pasien TB walaupun udara dingin, hari hujan, dia tetap berkeringat. Nah tapi orang baru mungkin merasa ini sesuatu kalau sudah batuk. Apalagi kalau batuknya tak kunjung selesai. Padahal batuk itu bukanlah gejala awal, tapi mungkin udah masuk masa inkubasi juga ya dok ya? Udah lewat bahkan. Nah itulah Fit Family, makanya pentingnya kita tuh sadar bagaimana kondisi diri kita, kapan kita harus melakukan screening, kapan kita harus konsultasi ke dokter. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai TB oleh Dr. Erlina setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat Dokter Kini. Gimana Fit Family? Fit Family udah tahu kapan harus melakukan screening dan kondisi seperti apa yang membuat kita harus lebih aware lagi. Ini bukan terjadi hanya di orang dewasa, tapi menurut yang Angie baca, tolong koreksi ya dok ya kalau salah, bahwa anak-anak itu juga rentan gitu ya dengan penyakit TBC ini. Apakah memang kita itu udah punya vaksin, imunisasi yang wajib diberikan untuk anak-anak untuk menghindari penyakit TB? Oke, jadi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang risikonya tinggi untuk tertular tuberkulosis. Yaitu pertama adalah anak kecil. Ya, terutama anak di bawah 5 tahun dan di bawah 2 tahun juga. Kenapa? Karena sistem imunnya belum bertumbuh sempurna. Tetapi sebenarnya ini bisa ada suatu upaya pencegahan dengan vaksinasi BCG. Makanya vaksinasi BCG itu wajib untuk bayi supaya bisa mencegah tuberkulosis. Dan kalaupun suatu ketika jadi TB, itu TB-nya tidak berat. Jadi tidak ada TB yang ke otak, tidak ada TB. Oh, nggak ada ekstra TB tadi ya? Apa dok? Ekstra paru? Iya, dan kalaupun TB tidak berat. Jadi TB-nya ringan. Jadi oleh sebab itu
vaksin BCG harus tetap kita wajibkan untuk bayi. Nah dok, ini untuk gambaran ya. Gambar paru itu kan yang sehat, gitu kita tahu ya, tidak ada bercak, tidak ada hitam-hitam, apalagi tadi sampai bolong. Perbedaan gambar paru orang merokok dan juga yang kena TB itu seperti apa? Apakah sama hitam atau ada bolong atau gimana sih dok? Nah jadi kalau kita lihat paru itu kan dari ronsen ya. Kalau paru yang sehat itu memang dia berwarna hitam karena itu isinya kan udara. Udara kalau di foto dengan sinar ronsen itu warnanya hitam. Tapi kalau ada suatu istilahnya inflamasi atau peradangan, itu terjadi pemadatan di jaringan paru. Nah pemadatan ini akan berbentuk bercak-bercak yang berwarna putih. Ya, dan kalau misalkan sudah membentuk pemadatan yang cukup besar dan kemudian luruh di tengahnya atau hancur di tengahnya, itu akan menjadi Kayak bolong gitu? kavitas atau berlubang. Iya ampun. Iya, jadi kalau orang merokok bagaimana? Nah merokok ini kan juga terjadi inflamasi kronik. Biasanya gambaran fototoraknya adalah tidak mulus tapi lebih kasar dibandingkan orang yang tidak merokok. Dan untuk pemeriksaan TB ini udah pasti dengan ronsen? Pertama kalau yang paling dianjurkan adalah memeriksakan dahak. Oh cek dahak. Cek dahak untuk memastikan deteksi kumannya, ada kuman TB apa tidak. Tapi kalau ingin melihat luas lesinya, kita bisa melakukan fototorak atau ronsen. Namun saya juga ingin menyampaikan fototorak atau ronsen ini adalah juga screening untuk kelainan ada yang di paru. Oh dengan fototorak kita bisa lihat, oh ini curiga TB, oh ini curiga kanker, oh ini curiga bronkitis. Jadi kalau curiga TB tentu saja kita anjurkan harus periksa dahaknya. Bisa sputum istilahnya. Itu yang dahak ada warna-warna tertentu atau mungkin kekentalan tertentu nggak yang ciri khasnya nih TB nih dok? Nah, kalau dari sisi warna dahak saja tidak ya, tetapi umumnya TB ini biasanya dahaknya kental ya. Dan kalau sudah juga ada infeksi sekunder lainnya, ada bakteri yang lain biasanya akan menjadi kehijauan atau kekuningan. Dan kalau terjadi pecahnya pembuluh darah kecil-kecil, biasanya dahaknya itu bercampur dengan bercak darah. Oh itu yang tadi yang batuk darah itu ya kan. Memang kemana-mana harus pakai masker. Kebetulan nih. Sama Kang Peggy. Apel. Couple, gaya banget. Dok maaf dok, kenalin ini Halo, asisten dokter. saya. Halo. Ini Kang Peggy. Kang Teddy Maaf pakai nih, Dok. masker lagi sakit. Enggak, antisipasi. Kita ngobrolin dok. Itu intinya siapa? Kenapa sih? Iya pakai masker biar keluar TBC. Ih, dok itu palsu dok itu. Asli. Nggak apa-apa, biar kelihatan berbeda. Oh dokter aja tahu. Dengerin dokter, astagfirullahaladzim. Ya udah tanya-tanya sama dokter. Aduh, enggak nih dok. Antisipasi aja sih pakai ini biar nggak TBC. Kata lagi banyak apa? Tuberkulosis ya apa namanya? Tuberkulosis. Itu penularannya dari apa aja sih dok? Penularan tuberkulosis atau TB itu lewat droplet yang dibatukkan atau bersin. Oh bersin. Coba kalau misalkan Kang Teddy, amit-amit jangan ya. Jangan Kalau orang Kang lain, Teddy orang lain TB siapa gitu. pada saat batuk atau bersin itu keluar droplet yang mengandung kuman TB. Dan itu Berarti dropletnya ke jatuhnya udara. Kayak ini dok, maaf nih saya potong. Happy bacterium ya, apa namanya bakterium apa ya? Ilmu dokter. Mikrobakterium. Tuberkulosis. Nah itu dok apa tuh? Lebih bahaya gak dok? Nah itu penyebab TB. Oh Jadi, Bakterinya, Mycobacterium tuberculosis itu nama kuman yang menyebabkan tuberkulosis. nah berarti kalau Pinter dia tahu nama kumannya. iya dong. Walaupun keseleo. Nah dok, soalnya lagi itu saya lihat di medsos nih dengan ilmuwan-ilmuwan secara kedokteran TBC yang dokter ngomong tuh kayak gitu sih dok. Terus gini maaf nih, kadang kan kalau pagi sering batuk. Nah gejala sering batuk menerus itu dari jangka waktu panjangnya gimana sih dok? Biar tahu itu kendala kena TBC apa bukan? Ini Kang tadi saya TB ulangin jangan ya. TBC. TB ya? Ya, Oh, saya ulangin Kang tadi ya. Ya. Orang normal itu nggak batuk. oh gitu. Kalau terdiagnosis TB nggak usah Oh. takut Oh iya. karena
TB itu bisa disembuhkan. Oh iya, asal minum obat. walaupun jangka waktunya panjang ya dok ya, ada Iya. setahun, ada 6 Enggak, tahun. 6 bulan, 6 Oh 6 bulan ya? Iya. Oh udah gitu aja, saya izin dulu kayak Ya, ini. makasih ya. Buka jendela juga biar sirkulasi Ah, sering udaranya. kalau buka jendela takut ada maling. Di belakang. Astagfirullahaladzim. Udah sana. Sekalian nih gara-gara Kang Pebi jadi ingat ada juga yang mau nanya sama Dokter Erlina dari Fit Family. Kita simak videonya bersama ya dok Oke. ya. Halo dok, benarkah AC membuat penularan TBC lebih mudah dibanding ruangan yang memiliki jendela dan ventilasi terbuka? Terima kasih. Kalau kita di ruangan ber-AC, ada orang yang memiliki penyakit TB itu lebih rentan tertular dibandingkan dengan yang terbuka. Fakta atau mitos dok? Ya, jadi saya ingin menerangkan saja ya, karena nih pertanyaannya bisa ada dua sisi. Jadi kalau TB itu memang dianjurkan supaya ada ventilasi di rumah. Kenapa? Karena kalau pasien TB-nya nggak pakai masker, ingat ya nggak pakai masker, batuk-batuk, maka kumannya akan bersirkulasi di dalam ruangan tersebut. Mutur situ aja Sehingga gitu. terhirup oleh orang lain. Ya, apalagi kalau nggak ada ventilasi, ruangannya menjadi lembab. Nah, ruangan yang lembab, suasana yang lembab itu adalah tempat yang sangat baik untuk kuman berkembang biak. Tapi kalaupun ruangan ber-AC, asalkan ada exhaust ya satu, dan juga asalkan yang sakit TB pakai masker, apalagi kalau sudah minum obat itu aman sebetulnya. Gitu. Nah, jadi ini ya 2 minggu saja minum obat tuh kumannya sudah berkurang. Apalagi kalau sudah 2 bulan itu bisa jadi kumannya tinggal sedikit lagi, sehingga kalau kita periksa pun dahaknya permisan BTA itu negatif, artinya udah nggak menular. Bisa setelah 2 bulan kalau sudah negatif maskernya dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau baru terdiagnosis harus pakai masker itu Oke. supaya menghindari menular terhadap orang sekitarnya. Itu harus intens ya dok ya, pengobatannya memang cukup panjang dan juga intens berarti ya. Iya. Selanjutnya batuk berdarah, apakah gejala awal? Bukan, karena itu udah masa-masa gawatnya berarti ya dok ya. Ya, jadi kalau batuk berdarah tuh artinya penyakitnya sudah cukup lanjut. Gawat, Karena yes. sudah ada lubang di parunya. Dan merokok itu bisa memicu, bukan penyebab tapi memicu. Ya, jadi kalau untuk Indonesia bahkan faktor risiko tertinggi adalah merokok. Gara-gara merokok. Baru kemudian malnutrisi dan penyakit diabetes dan lain-lain. Tapi untuk Indonesia merokok, smoking adalah salah satu faktor risiko yang tertinggi. Jadi pesan saya, yang sudah merokok berhentilah merokok. Smoking yang kills. belum merokok stay that Jangan way. coba-coba Ya. gitu ya dok ya. Masih ada lagi pertanyaan dari Fit Family untuk Dokter Erlina yang bisa ditanggapi. Mari Fit Family kita simak yang satu ini. Halo dok, nama saya Naila. Saya mau tanya nih dok, kalau misalnya ada rekan kantor yang terkena TBC, apakah seluruh karyawan harus menjalani pemeriksaan juga? Terima kasih dok. Baik. Amit-amit Iya. gitu ya kan di Jadi sekitar kalau kita. ada teman kerja. teman-teman kerja di Garuda TV ini ada yang Oh, sampai jangan di Garuda. contoh. Maksudnya ya itulah. Ya gitu dimanapun kan, lah, sekitar dimanapun. gitu ya kan. Dimanapun karyawan Ya, ya, heeh. yang kemudian terdiagnosis TB, maka memang sebaiknya orang di sekitarnya Screening. melakukan screening. Yes. Yang sekitarnya ya, karena ada kemungkinan dia terdiagnosisnya udah cukup lama lanjut. Mungkin sebelum-sebelumnya batuk-batuk, kan orang Indonesia ini selalu menganggap batuk biasa. Nah, kalau udah batuk berdarah baru periksa. Jadi kalau udah batuk-batuk lama, saya anjurkan di sekitarnya untuk screening. Oke, screeningnya apa dok? Ini Angie dapat informasi katanya screening itu termasuk dengan pemeriksaan cek dahak sama ada tes mantuk. Apa tuh? Ya, jadi screening itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan untuk melakukan penapisan ini seseorang mengarah ke TB atau bukan. Yang paling mudah adalah sebetulnya dengan melakukan pemeriksaan fototoraks. Ya, tapi kan sekarang pemerintah juga punya program cek kesehatan gratis ya. Mungkin bisa juga diintegrasikan ke sana, datang dan katakan saya ada keluhan batuk, biasanya kan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan fototorak juga. Dan kalau memang kebetulan ada dahaknya langsung diperiksa. Langsung cek aja sekalian ya kan. Nah, kalau mantu tes, tadi ditanyakan mantu tes, itu hanya untuk melihat apakah pernah ada kuman masuk di tubuhnya. Jadi kayak mendeteksi aja bahwa pernah ada kuman masuk ke tubuh, tapi kita tidak tahu kalau dia sakit atau tidak.
Jadi mantu tes hanya untuk melihat pernah terinfeksi atau sedang terinfeksi. Berarti memang pemeriksaan awal itu penting, jangan menduga-duga kalau udah nggak enak badan langsung aja ya dok ya Bisa. ke vaskes terdekat kayak gitu ya. Gitu. Oke, baiklah Dokter Erlina dan juga Angie akan kembali lagi setelah yang satu ini. Fit Family jangan kemana-mana karena ada tamu lagi setelah ini. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 menargetkan bahwa kita bisa mengeliminasi tuberkulosis di tahun 2030 atau bebas lah dari yang namanya tuberkulosis. Karena menurut data yang didapatkan dari portal berita resmi dari Kementerian Kesehatan bahwa di sini bilang bahwa angka itu sampai 14 kematian per jam untuk tuberkulosis. 10% total kasus TB dunia itu juga disumbang oleh Indonesia dan ada kenaikan sampai mencapai angka yang fantastis sampai 1 juta katanya dok. Itu Betul. dari portal media Kementerian Kesehatan. Tentu saja yang namanya tuberkulosis ini tidak boleh luput dari perhatian. Kenapa? Karena seperti yang tadi Dokter Erlina menjelaskan, gejala awalnya itu jarang kita sadari. Kita sadar saat itu udah mulai tanda kutip gawat ya dok ya. Jadinya sifat edukasi yang seperti ini harus terus kita galakan dan juga terima kasih untuk tenaga kesehatan yang tidak berhenti-berhentinya untuk terus memberikan edukasi kepada kita-kita yang awam gitu ya dok ya. Dan sekarang ini langsung aja tuh yang udah bersiap di sana, welcome back Dokter Ngabila, udah dari tadi Kak ingin Angie bergabung. cantik. Aku mau sungkem dulu sama guru aku. Halo, Prof halo. Erlina. Apa nih? Prof sehat, Prof. Oh guru Alhamdulillah. beneran. Guru S1, S2, S3. Sehat ya Sehat, Allah. alhamdulillah. Tegur sapa Fit Family dong, welcome back loh. Welcome. kok welcome? Welcome lagi ya. Halo semua. Jadinya sebenarnya Dokter Ngabila sama Dokter Erlina ini udah kenal ya. Udah lama. Udah lama banget. Aku aja megang TBC 2017 3 tahun sampai 2020, guru aku Prof Erlina. Dari nggak tahu TBC sampai jadi tahu. Ayo kartu merah nggak boleh TBC Dokter. Oh iya, TB. TB. Ya kan tuberkulosis. Benar Tuberkulosis begitu tuh Prof? kan aku aja kelupaan. Tapi memang sekarang orang masih menyebutnya TBC. Tapi itu sebetulnya salah kaprah. Salah. Nanti kita akan edukasi lagi biar kita menyebutnya dengan TB, TB. berarti ya. Sip. Oke. Dan Thank dari you. tadi yang sempat Angie bilang Dokter Ngabila bahwa penyakit TB ini kan angka kematiannya tinggi, meningkat terus-terusan. Kita juga sebenarnya bingung ya kenapa ada mitos-mitos yang bilang tadi Dokter Erlina bilang ada masyarakat yang menganggap ini adalah tanda kutip kutukan, turunan, kiriman, apapun namanya. Kenapa ya ada stigma atau pandangan seperti itu? Ada juga aku baca-baca ya dok. Itu katanya hanya menjangkit masyarakat di daerah tertentu dalam arti Kawasan tanda kutip ke bawah. yang maaf yang masyarakat kelas bawah terus yang mungkin tempat tinggalnya di permukiman yang maaf kumuh yang seperti itu, padahal kan secara logika dengan penjelasan Dokter Erlina bisa menjangkit siapa saja, kenanya di mana aja, rentang usia dan juga segmentasinya lebar ya dok ya. Betul. Dari pengalaman dokter ada yang seperti apa penyakit TB ini? Iya, karena kan ini kumannya menari-nari di udara ya, si bakteri tuberkulosis itu. Sehingga ya bisa kena siapa aja tadi itu, bisa secara airborne, secara droplet ya kan. Nah memang setuju sama dokter, basicnya adalah kita untuk mencegahnya adalah cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Kalau cegah sakit adalah pola hidup bersih sehat, cegah komplikasi atau meninggal, deteksi dini, jangan takut di stigma. Yang paling parah menurutku Prof dari TBC ini adalah stop stigmanya Prof. Betul. Stigma itu masih tinggi. terhadap pasien TBC dari mulai fenomena dia dikeluarkan dari rumah, diceraikan, Ada, Dok. dipecat, ada. Itu malah nggak bener. Nggak betul, itu stigma itu. Oke. Jadi saya punya pasien yang sangat stres. Kenapa? Karena di rumah saya dipisahkan makan, pisahkan Ini pasiennya? gelas piring, ngadu. Dan bahkan pakaian saya dicuci secara terpisah. Tadi saya merasa stres sekali, udahlah sakit TB, depresi jadi gara-gara perlakuan seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa TB itu menular melalui udara yang terhirup karena udara tersebut mengandung kuman TB, bukan dari piring, gelas atau makanan. Tapi kita nggak akan membahas mengapa penderita TB akan menjadi prioritas di program MBG ya. Itu adalah program beda. Balik lagi, apalagi Menkes juga udah bilang itu adalah wewenangnya BGN. Kita tinggalkan yang itu ya, Iya, Family. iya. Kita kembali lagi ke topik kita yaitu tuberkulosis. Dimana ini tadi juga sempat disampaikan sama Dokter Erlina bahwa anak 2 tahun juga kena ya dok ya.
Ada yang di bawah 2 tahun bawah 2 katanya kayak gitu. Nah, yang paling rentan itu ada di usia berapa sih? Apa karena memang mereka anak-anak di mana imunnya belum sangat baik seperti yang tadi Prof sampaikan, atau orang dewasa dengan aktivitasnya yang ketemu banyak orang tapi abai sama masalah kesehatan? Lebih tepat yang mana nih, Dok? Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah bahwa TB ini menular lebih mudah pada orang yang sistem imunnya menurun. Kalau pada anak-anak kan tadi saya sampaikan karena sistem imunitasnya belum berkembang sempurna. Yes. Tapi kalau pada orang dewasa, manakala sistem imunnya menurun mungkin karena penyakit seperti HIV, atau karena diabetes juga itu menurunkan sistem imun. Kemudian juga bisa jadi orang-orang yang punya penyakit kronik yang tidak terkontrol, misalnya sakit jantung, hipertensi, dan yang lain-lain. Jadi Memperparah. itu memudahkan berisiko untuk mudah tertular. Apalagi kan kuman TB ini di mana-mana. Ya. Tadi kan Angie mengatakan kita ini banyak loh pasien TB-nya. Ada 1.090.000 kasus Setahun. TB aktif setahun. Di dunia ada 10,8 juta. Artinya apa? merinding. Artinya kasus TB di Indonesia ini menyumbang 10% dari kasus TB di dunia. Ini menempatkan kita nomor 2 di dunia. Setelah India. Kenapa Jadi ya, Dok? risiko untuk kita orang Indonesia tertular ini cukup tinggi. Iya, kenapa Tetapi nggak usah khawatir. Kalau kita bisa menjaga sistem imun kita baik, itu walaupun kita menghirup kuman, ini saya kasih dilawan. ilustrasi ya. Iya. Kalau 100 orang menghirup kuman TB, kalau sistem imunnya bagus, 70% itu tidak terjadi apa-apa karena sistem imun akan mematikan kuman TB-nya. Langsung. Iya, tapi ada 30% yang tidak berhasil kumannya dilawan, bisa berhasil masuk ke tubuh, tetapi jumlahnya tidak cukup banyak untuk menimbulkan penyakit. Ini yang kita sebut sebagai laten TB, TB laten, jadi infeksi TB. Dia terinfeksi tapi tidak sakit. Udah ada pengobatan ya tapi ya Prof ya? Ada sekarang ada profilaksis. terapi pencegahan atau TPT. Keren. Oke, yang laten tadi. Iya. TB laten bisa Tapi dia dicegah nggak jadi sakit aktif. TB, cuma terinfeksi aja. Terinfeksi. Itu Bahaya menular nggak? Nggak menular, tidak nggak menular menular. karena dia nggak batuk, nggak ada gejala. Dan itu yang tadi yang saya katakan bisa dideteksi dengan mantu tes atau tes tuberkulin atau dengan IGRA, interferon gamma release assay. Maaf Dok, berarti itu adalah salah satu penyebab kematian. Iya. Bisa. Jadi untuk TB resisten obat kalau nggak diobati itu kematiannya akan sangat tinggi. Lebih tinggi ya. Bahkan ada yang total drug resistant loh. Total. Tahu deh Prof, pernah nggak ketemu yang kayak gitu Prof? Ya, jadi ada kasus-kasus yang resisten hampir dengan seluruh obat yang tersedia. obat TBC. Bahkan obat lini kedua pun sudah resisten. Nah, ini kita pusing nih ngobatinnya. Ya. Jadi ini harus dicegah. Sama ini Prof, aku tuh ingin menanyakan juga sama Prof terkait dengan, kalau saya kan alhamdulillah nggak pernah sakit TB ya Prof. Nah kalau seandainya saya menghirup kuman TB yang sudah resisten dari orang lain atau misalnya di transport publik, itu kan saya otomatis TB resisten obat kan Prof? Iya. Pengobatannya? Jadi dari kalau, TCM-nya misalnya kalau dari seseorang tes yang motor, sehat, ya. kemudian tidak pernah TB, parunya bersih, tapi kalau dia menghirup kuman yang sudah resisten, itu kalau dia sakit, dia akan menjadi TB resisten obat. Minum Itu obatnya berapa primer tahun namanya. Prof? Kalau dulu bisa 18 bulan sampai 2 tahun. Tapi sekarang ada yang 6 bulan. Ada 6 bulan, tapi tetap regimen yang lama baru. ya. Makanya Dok kasih tahu dulu sama Fit Family ini bagaimana kita harus aware sama penyakit TB dan bagaimana penanganannya, dan stigma tadi untuk malu, rasa takut itu bisa segera hilang. Silakan Dok. Satu, bahwa TB itu bisa dicegah. Kedua, TB itu bisa diobati. Oleh sebab itu, kalau Anda punya gejala, secepat mungkin memeriksakan diri supaya TB-nya nggak terlalu berat. Sehingga pengobatannya juga lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah, cepat diobati, 6 bulan sembuh. Dan nggak boleh putus obatnya. Harus sesuai dengan yang disampaikan oleh dokter. Kalau minum 3 tablet atau 4 tablet harus sesuai. Jangan sampai tidak memenuhi anjuran dari dokter. Karena kalau Anda tidak patuh minum obat, kumannya akan bisa berubah menjadi kuman yang resisten. Oleh sebab itu, kepada keluarga saya juga ingin menyampaikan, kalau ada anggota keluarga Anda yang terdiagnosis TB dan minum obat TB,
tolong keluarga tersebut dimotivasi, diperhatikan, bukan dijauhi ya, bukan dipisahkan makan minumnya dan bajunya, tapi justru kita sayangi, kita support, kita motivasi untuk minum obat setiap hari teratur sampai sembuh. Tolong didampingi dengan penuh kasih sayang. Baiklah, jangan membuat penderita TB itu menjadi beda karena balik lagi nanti kenanya mental, nanti jadi nggak ada semangat untuk berobat ya dok ya. Terima kasih banyak Dokter Erlina, Profesor sudah datang ke sini. Sama-sama. Ternyata gurunya Dokter Nabila dan sekarang akhirnya menjadi dokter aku juga. Dokternya untuk ngobrol ya, amit-amit jangan sampai nanti ada apa-apa ya dokter. Nanti ketemu lagi. Tapi bisa datang ke sini. Konsul ya. Atau bisa nggak ya. lihat IG saya aja bisa. Itu Di ada mana sih IG-nya? edukasi semua. Kasih tahu IG-nya apa dok sama Burhan. Family. IG-nya Erlina Burhan, isinya edukasi. Oke, Erlina Burhan. Nanti bisa Fit Family cek-cek saat lagi Angie akan kembali ngobrol lanjut dengan Dokter Nabila. Jangan kemana-mana, tetap di Wasiat. Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Banyak yang membahas mengenai penyakit TB gitu. Banyak juga. Banyak juga kayak diskusi-diskusi online gitu ya. Diskusi banyak. Banyak ya? Karena itu termasuk prioritas presiden kan 3 tuh di kesehatan. Pertama adalah pengentasan tuberkulosis, eliminasi tuberkulosis 2030, lalu cek kesehatan gratis, sama terakhir adalah peningkatan RSUD tipe D dan C di daerah. Apa tuh yang nomor 3? Yang nomor 3 itu biar rumah sakit di daerah itu bisa punya kemampuan lebih expert. Misalnya tadinya nggak bisa kateterisasi jantung jadi bisa. Karena itu kan kunci golden period untuk menyelamatkan nyawa kalau jantung kan. Oh berarti untuk penanganan si TB ini kita punya goal 2030 bebas TB, tapi ternyata dibarengi dengan ada cek kesehatan gratis, ada rumah sakit yang difasilitasi meningkat, yang gitu-gitu ya. Itu setidaknya dalam periode pertama pemerintahan ya 5 tahun ini itu harus terwujud. Tapi kalau memang TBC itu sejak awal TB. Tapi TB ini itu eliminasi TB 2030. Tahu nggak bedanya eliminasi sama eradikasi? Enggak. Eliminasi artinya dia tidak serta-merta 0 kasus. Jadi dia ada pada level jumlah yang low banget, udah kecil banget ya. Nah, itu sehingga tidak bisa menimbulkan kasus baru. Jadi orang-orang yang lagi diobati mungkin masih ada. Tetapi dia tidak akan membuat outbreak lagi, menambah kasus lagi sehingga eradikasi itu benar-benar 0. Jadi kalau kayak kita pernah eradikasi polio, itu kita pernah Indonesia tahapnya 0 kasus. Itu benar-benar zero case, tuh definisi zero case eradikasi. Nah makanya sekarang Indonesia kan di 1 juta kasus barunya itu kan masih gini nih Kak Angie. Grafiknya ya. Masih gini kan. Nah nanti kalau udah begini baru turun. Nah aku sendiri sih nggak yakin 2030 selesai ya. Kecuali agresif banget. Karena sekarang harus nemuin kasus sebanyak mungkin. Makanya ada yang namanya TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh. Karena aku yakin TB ini masih fenomena gunung es gitu. Karena 1 kasus tidak terdiagnosis kan dia bisa nularin ke 15-20 orang sekitarnya nih. Makanya kita harus putus dia. Biar kita udah temuin kasus sebanyak-banyaknya, dia nggak nularin lagi, baru periode turun tuh. Kayak zaman COVID lah, kayak waktu COVID lah. Bentar. Aku mau ngelihat kontekan aku dulu, hasil riset aku Dokter Ngap. Kalau ngobrol sama Dokter Ngap ya Fit Family, itu memang banyak sekali. Karena sebenarnya Dokter Nabila ini tuh praktek sebagai Kesehatan dokter umum masyarakat. ya berarti ya? Iya, Apa, kesehatan dokter umum masyarakat. Ya? Tapi ternyata pengetahuannya banyak sekali untuk berbagai penyakit. Nah kalau ini dari yang aku lihat ini, tadi kan udah aku sampaikan ya dok ya, bayangin ada 14 kematian per jam. Itu data dari Kementerian Kesehatan. Kenapa bisa ada angka 14 ini? Apakah ini angka yang tadi dokter bilang dengan grafik yang naik tadi? Iya, kasusnya gini. Itu dari epidemiologinya kasus baru yang lagi berobat aktif 1 juta setahun. Ya kan? Berarti dibagi aja 365 hari. Nah, terus dilihat dia punya case fatality rate. Kalau bahasanya penyakit menular itu adalah case fatality rate. Orang yang sakit berapa persen yang meninggal. Nah, yang meninggal itu disebut case fatality rate. Berarti ini kontradiktif sama yang bilang kalau TB itu berat badannya luruh abis gitu ya dok. Saat dia sehat kembali dia ya bugar kembali. Karena kan dia lagi digrogotin sama kuman TB yang emang berkompetisi sama semua sel darah kita ya. Dan ketika dia udah sembuh ya dia seperti manusia pada umumnya lagi. Maksudnya ya berkegiatan pada normalnya. Tapi lah ya. Gini loh, TB ini yang harus diperhatikan juga pada anak-anak. Itu sering tidak didiagnosis karena gejalanya berbeda
berbeda. Kalau misalnya pada orang dewasa biasanya nafsu makan turun, berat badan turun, tidak bisa dijelaskan, terus udah gitu keringat malam hari karena kuman TB ini kalau malam lebih aktif. Jadi kita lebih suka sumuan, keringetan walaupun lagi di tempat AC. Tapi pada anak-anak biasanya berat badan atau tinggi badan tidak naik di posyandu atau 1 bulan sekali. Jadi Tingginya dia nggak naik? Iya, berat badan tinggi badan tidak naik dan biasanya gejalanya bukan nafsu makan turun, berat badan nafsu makan turun atau keringat malam, enggak. Atau batuk, bahkan banyak anak yang nggak batuk karena anak itu sulit ngeluarin dahak kan. Nah dia tuh lebih sering TB-nya yang ekstra paru dan dia punya gejala 7L. Oke, letih, Lemah, letih, lesu, lunglai, lemot. lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo, tambahan dokcai, lebay kalau sakit. Oh gitu ya, namanya juga Gejala anak-anak ya anemia. kan, karena nggak bisa menjelaskan apa yang dirasakan gitu Iya, kali ya. Jadi yang harus hati-hati ibu-ibu itu pada anak yang terdiagnosis TB itu susah mendiagnosisnya. Oke. Paru kadang-kadang parunya bersih. Ternyata dia TB-nya TB tulang atau TB ekstra paru kayak gitu. Tapi ya gejalanya sama aja kayak TB. Berat badannya turun, tinggi badannya turun. Lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo, lebay. Ya itu dia. Kalau yang dewasa kan pasti karena sudah bisa berpikir kritis gitu ya kan, merasakan dan menyampaikan apa keluhannya, itu lebih bisa dikomunikasiin Dan gitu kan, mudah Dok, ya. mengeluarkan dahak. Kasih obat pengencer dahak. Bisa keluar dia dan Oke. sensitif. Di media sosial juga banyak juga tahu Dok yang buat konten tentang penyakit TB gitu, mulai dari yang serius sampai yang fun sampai yang gitu. satir gitu, ini juga banyak tuh. Aku sering lihat gitu. Mau lihat nggak? Iya, iya, Ada nih iya, tim iya. udah ngambil salah satu contohnya. Ayo Fit Siap. Family kita lihat. Oh kan. Oke, Dok, ini di sini dia bilang ini kalau ini lebih kayak ke fun ya. Jadi kalau perempuan kan akrab juga sama make up gitu kan ya Dok ya. Mungkin ada obat tertentu yang membuat penderitanya itu jadi apa ya bilang menggelap. Kalau dia buat konten fun, aku juga meresponnya dengan fun tapi nggak bermaksud apa-apa kayak oksidasi gitu Dok maksudnya Dok. Kenapa warna kulit bisa berubah ya? Sebenarnya ini ada beberapa obat buat bakteri mycobacterium ya yang bisa bikin agak menggelap, tapi itu juga bukan obat TB saja, tapi juga obat kusta. Mungkin yang dimaksud tuh seperti Dapsone, kalau rifampicin, isoniazid, pyrazinamide itu efeknya lebih ke arah hepatotoksik, heparnya terganggu. Kalau etambutol dia lebih ke mata. Takut ada Ada kebutaan. informasi yang aku baca juga di media sosial katanya yang membuat warna kulit berubah itu yang namanya obat merah. Apa itu? Atau obatnya yang berwarna merah atau panggilan mereka obat Karena merah? semua obatnya TB Merah itu semua warna lagi? merah. Aduh, bingung lagi kenapa mereka bilang gitu ya. Tapi berarti bukan sebuah rahasia bahwa obat-obatan ini mungkin ada kandungan tertentu dan kenapa bisa seperti itu ya Dok? Iya, karena ya biasa lah ya mengganggu pigmen kulit dan juga tentunya kalau seandainya minum obat efeknya antibakteri tapi juga ke sel ternyata ada mematikan beberapa sel tubuh itu juga bisa juga. Habis ini kita belajar karena Angie masih mau nunjukin lagi nih ada Video satu lain. tayangan dari Mecot. Sabar ya. Aku Sabar. catat dulu 6 langkah cuci tangan. Ini dia videonya. Maaf Fit Family, ini karena nggak kelihatan jadi katanya masih muda kok kena TB waktu dia cerita kayak gitu. Terus habis itu kata-katanya apa tadi? Lu pasti nggak ini ya nggak jaga kesehatan atau kebersihan katanya gitu. Nah stigma yang kayak gini kan yang harus dihindari kan malah di apa ya bahasa nyanyiin gitu loh. Iya. Jadi ya itu tadi kan udah sepakat banget kita TB itu bisa mengenai siapa saja, orang kaya, orang miskin, mau kena usia berapapun bisa. Bahkan kalau lagi dalam tanda kutip jackpot imun kita rendah tanpa penyakit komorbid pun kita juga bisa kena TB.
Gitu. Dan Jadi, tidak ada usia-usia tertentu yang kayak ini terlalu muda untuk kena TB, nggak Nggak. kayak gitu ya? nggak ada kayak gitu. Dan kalau dia bilang gara-gara tidak menjaga kebersihan, Tidak menjaga kebersihan itu bisa jadi juga karena apa namanya tadi kan terkait dengan memakai masker. Dia mungkin kalau lagi berada di tempat umum yang berdesak-desakan dia malas pakai masker. Mungkin lebih ke arah itu sama mencuci tangan yang rajin. Oke, baiklah kalau begitu Fit Family, Angie dan juga Dokter Ngabila akan kembali dengan apa? Dengan tadi lagu 6 langkah cuci tangan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, tonton Wasiat. Nyanyi dong. Oke, ya jadi 6 langkah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ataupun dengan hand sanitizer bisa mencegah 90% penyakit menular pencernaan dan pernafasan. Oke, caranya kita setelah bersihkan tangan dengan air pakai sabun. Oke, ya ini lagunya seperti ini. Satu-satu gosok telapak tanganmu, dua-dua gosok punggung tanganmu, tiga sela-sela jarimu, keempat ujung jarimu, kelima ujung kukumu, keenam jempol tanganmu, ulangi sekali lagi. Aku hafal. Ayo Kak Angie sekarang. Gerakannya aku apa? Ayo Fit Family. Tuh, ya. 3. Satu-satu gosok telapak tanganmu, dua-dua gosok punggung tanganmu, tiga sela-sela jarimu, keempat ujung jarimu, kelima ujung kukumu, keenam jempol tanganmu, ulangi sekali lagi. Dok lihat deh, itu kreatif kita di situ ikutan di samping saya gini karena lagunya easy listen nih, sebenarnya gampang tapi bermanfaat. Pertanyaannya dok, kok ada jempol ya? Aku baru tahu. Ada. Kenapa Jempol maksudnya? terakhir. Kenapa? Itu karena banyak kuman yang bisa ada di sini Di juga. sini juga di sela gini ya. Ini basic banget kalau tenaga kesehatan mau ngelakuin tindakan apapun sebelum pasang sarung tangan itu ya 6 langkah itu. Oke, jadinya bukan cuman di telapak tangan, di punggung, di sela, tapi sampai sini semuanya, Yes, kuku-kuku yes. semuanya gitu ya. Dan kalau aku ya dok ya, aku suka pas di air mengalir itu kayak kukunya tuh aku gini-giniin. Nah, iya apalagi Kayak suka di nyempil di sini, ujung-ujung kan. gitu, Kalau kita gini biasanya muter di kuku, terus udah gitu ke jempol diseka gini. Sebenarnya Terakhir. yang baik untuk cuci tangan di air mengalir itu berapa detik dok? 20 detik. 20 detik. 20 detik. 6 langkah, 20 detik. 6 langkah 20. Air mengalir dan sabun. Oke, hand sanitizer nggak apa-apa? Nggak apa-apa kalau terpaksa Kalau nggak ada. terpaksa ya. Tapi diutamakan ya air mengalir. Air mengalir dan sabun. Oke, nah sekarang untuk Fit Family yang dari tadi sudah menyimak selama 1 jam tadi tentang percakapan atau diskusi Angie bersama dengan Dokter Ngabila dan juga Dokter Erlina mengenai TB, bukan TBC Iya, atau TB. TBC, apapun itu. Sekarang kita bilangnya tuberkulosis. Mari kasih tahu dengan lingkungan sekitar namanya adalah TB, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Ayo kita berikan penanganan yang tepat dan jangan mengucilkan ya dok ya. Jangan pernah menstigma. Betul. Nah Dokter Ngabila silakan sampaikan kepada Fit Family mengenai penyakit TB. Ya, penyakit TB bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan vaksinasi. Jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sesering mungkin. Pakai masker, jaga etika batuk, vaksinasi, dan juga terus pola hidup sehat atau suplementasi biar kita imunitasnya nggak rendah. Dan kalau terdiagnosis jangan takut, jangan ragu, kita akan mengobati sampai sembuh, 100% pasti bisa sembuh. Dan jika butuh bantuan psikososial itu juga bisa gratis di puskesmas konsultasi. Well, Fit Family, sekali lagi yang namanya penyakit TB ini bukanlah sebuah aib ya dok ya. Betul. Malah jangan ditutup-tutupin biar kita tahu bagaimana penanganan yang tepat. Jangan sampai lemah semangat untuk sembuhnya. Kita ketemu lagi di Sabtu dan Minggu depan. Seperti biasa di jam 9 pagi tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Bisa kasih tahu ke akun Instagram Garuda TV dan juga akun Instagram aku di @nonangie dan juga akun Instagram di Ngabila Salama. Yes, kasih tahu aja mau request tentang tema apa. Kita ketemu lagi nanti. Kalau sekarang, ayo kita nyanyi lagi. Satu-satu. Gosok telapak tanganmu, dua-dua gosok punggung tanganmu, tiga sela-sela jarimu, keempat ujung kukumu, keempat salah. ujung jarimu, kelima ujung kukumu,
Keenam jempol tanganmu, ulangi sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan Fit Family. Hidup sehat tanpa manusia. Masa kita nyanyi di belakang asik.